langsung menang cowok kan langsung langsung menang gitu. Wah, cuma isi. Saudi. Wah, mana mana. Ini ditutup dulu. Malah gedeng loh. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan hasil dari tugas PPHBI saya yang apa materi penilaian proses dan hasil bahasa Indonesia. Dan perkenalkan nama saya Rizky Purnama dari tim AIR 16. Asia ini. Yuk. Jadi presentasinya itu pengertian penilaian, pendekatan penilaian, fungsi penilaian, prinsip-prinsip penilaian, cara-cara penilaian, dan ciri-ciri penilaian pendidikan. Yang pertama ada pengertian penilaian. Penilaian pendidikan adalah proses untuk menentukan kemajuan pendidikan dan usaha memperoleh kesimpulan balik dari penyempurnaan pendidikan. Penilaian merupakan proses pengumpulan informasi melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Penilaian selanjutnya, penilaian merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa bagaimana pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana yang belum tercapai dan apa sebabnya serta apa tindak lanjutannya. Dan yang selanjutnya ada pendekatan penilaian, yaitu menentukan hasil penilaian untuk pengambilan keputusan atau judgement dapat digunakan tiga pendekatan sesuai dengan keperluannya menurut Slamusto pada tahun 1999 di halaman 21-24. Di sini pendekatan penilaian dibagi dari dua, yaitu penilaian ukuran mutlak dan penilaian ukuran relatif. Yang pertama ada penilaian ukuran mutlak. Metode penelitian ini yaitu untuk mengukur kinerja karakteristik atau atribut berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan secara objektif. Misalnya yaitu ada siswa bisa dikatakan berhasil jika dia dapat mengerjakan semua soal penilaian dengan benar atau dapat diperhitungkan berapa persen tingkat keberhasilan siswa tersebut dibandingkan dengan jumlah nilai yang harus diperoleh apabila dia dapat menjawab semua soal penilaian dengan benar. Dan selanjutnya ada penilaian ukuran relatif. Pada metode penilaian ini karakteristik yaitu menunjukkan kinerja atau karakteristik atribut seseorang atau sesuatu dibandingkan dengan orang lain. Untuk menentukan perbedaan tersebut yaitu guru melaksanakan penilaian terlebih dahulu, kemudian melihat atau menghitung rata-rata yang diperoleh setiap anggota kelompok. Dan selanjutnya ada penilaian ukuran self performance, yaitu metode penilaian di mana individu menilai atau mengukur kinerja mereka sendiri berdasarkan standar yang mereka tentukan sendiri atau berdasarkan refleksi diri terhadap tujuan pencapaian dan kemampuan pribadi. Misalnya yaitu jika seminggu yang lalu ada siswa yang meloncat setinggi 1,60 meter dan sekarang dapat meloncat setinggi 1,68 meter. Hal ini merupakan kemajuan atau keberhasilan baginya dapat dinyatakan lulus. Itu ada dan selanjutnya ada fungsi penilaian. Fungsi penilaian di sini dibagi menjadi dua, yaitu penilaian berfungsi selektif dan penilaian berfungsi diagnostik. Pertama ada penilaian berfungsi selektif, yaitu proses evaluasi yang digunakan untuk memilih atau menyeleksi individu yang berdasarkan objek atau kriteria tertentu. Tujuannya itu untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu dan untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau selanjutnya. Misalnya
menjadi kriteria untuk menaik atau tidaknya siswa tersebut. Dan selanjutnya ada penilaian berfungsi diagnostik. Penilaian yang dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masalah atau kebutuhan individu sebelum proses pembelajaran atau intervensi dimulai. Tujuannya untuk mengetahui informasi yang mendalam tentang kondisi seseorang atau sekelompok orang. Untuk misalnya itu mengadakan penilaian, berarti kemudian mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penilaian. Menurut Slameto pada tahun 1999, dalam 16 sampai 19 mengatakan bahwa prinsip diperlukan sebagai pemandu dalam kegiatan evaluasi dengan demikian tidak hanya diutamakan prosedur dan teknik penilaian saja, tetapi prosedur dan teknik itu harus dilakukan dalam panduan prinsip itu. Ya, prinsip-prinsip penilaian di sini dibagi menjadi dua, yaitu prinsip cara belajar siswa aktif atau kecerdasan, dan yang kedua yaitu prinsip koherensi. Pendekatan ini dalam belajar menekankan pada peran aktif siswa dalam proses pembelajaran agar CPSA yaitu keterlibatan siswa secara mental, antusias, dan asik dalam kegiatan belajar mengajar. Dan penjelasan prinsip koherensi yaitu penilaian harus benar-benar hasil yang diperoleh dari kegiatan belajar mengajar, baik kegiatan tatap muka maupun kegiatan terstruktur. Di sini ada beberapa syarat-syarat penilaian. Yang pertama, sahih atau valid. Penilaian dikatakan valid apabila mengukur apa yang sebenarnya diukur. Apabila yang diukur adalah sikap, tetapi penilaian mengukur 320 penilaian pelajaran bahasa dan sastra Indonesia pengetahuan, maka penilaian itu tidak valid. Dan tidak terandalkan atau reliable. Penilaian dikatakan terandalkan jika alat penilaian yang sama dilakukan terhadap kelompok siswa yang sama beberapa kali dalam waktu atau situasi yang berbeda-beda akan memberikan hasil yang sama juga. Dan selanjutnya ada syarat-syarat penilaian objektif. Penilaian ini dikatakan objektif jika tidak mendapat pengaruh subjektif dari pihak penilaian. Penilaian yang diberikan oleh guru harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh faktor pribadi seperti kesukaan atau ketidaksukaan terhadap siswa. Dan selanjutnya ada fair atau adil. Penilaian yang fair mengungkapkan persoalan-persoalan dengan wajar, tidak menunjukkan jebakan, tidak mengandung kata-kata yang berupa dan jebak. Setiap siswa untuk dinilai secara objektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ini ada ciri-ciri penilaian pendidikan. Menurut Arief pada tahun 2009 atau mengatakan itu penilaian pendidikan yaitu penilaian dilakukan secara tidak langsung, misalnya kemampuan rata-rata tidak, tapi kesimpulan berfantasi tinggi dan jadi seniman belum. Selanjutnya ada penilaian pendidikan yaitu penggunaan ukuran kuantitatif. Penilaian pendidikan bersifat kuantitatif artinya menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Penilaian pendidikan adalah bersifat relatif, artinya tidak sama, tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Penilaian pendidikan adalah bahwa dalam penilaian pendidikan itu sering terjadi kesalahan-kesalahan. Ya, presentasi dari saya, apakah ada atau masukan? Ya, saya Muhammad Surya dengan yang akhir 23 ingin bertanya. Tadi kan ada beberapa Ini berapa?
Berapa sama Ayo. Buat siapa? Tadi kan ada beberapa syarat-syarat penilaian ya. Lalu bagaimana atau apa yang terjadi apabila salah satu syarat penilaian itu tidak dilaksanakan? Terima kasih. Kita dilakukan apa? Kita dilakukan apa? Tidak dilaksanakan apabila salah satu syarat tersebut tidak dilaksanakan. Ya Pak Bupati, saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak ya. Yang terjadi jika penilaian tidak terlaksana yaitu yang pertama ada kualitas penilaian yang menurun. Dan keadilan dapat terpengaruh pada penilaian tersebut. Tentunya berdampak pada keputusan yang diambil bahwa bisa salah. Namun dia ada tanggung jawab hukum dalam konteks itu tidak memasalahkan secara penilaian dapat menimbulkan masalah hukum atau etika. Dan yang terakhir ada reputasi yang buruk. Sebuah institusi atau organisasi dapat kehilangan kepercayaan dari sejumlah atau pihak lain yang terkait. Terima kasih. Ya sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.